terceritakan, memang lahirnya Kolorasho membuat orang banyak kebingungan. Betapa tidak, umur yang masih kecil itu begitu keluar dari bungkusnya yang berupa api dan ular raksasa, ia telah bisa berjalan sendiri. Tapi yang membuat orang lain sama bingung adalah dia tidak mau didekati oleh ibu yang melahirkannya. Hal itu tidak menjadi kita harus kebingungan, karena Kolorasho adalah titisan dari Ki Hajar Wilesputro yang selalu mencari jalan keluar dari seluruh kejahatan dunia. Kolorasho lebih memilih menjadi bocah yang tidak manja. Ia melakukan perjalanan untuk memiliki daya kawaskitan, kasentikan, dan atosing balung uleting kulit. Kolorasho melakukan perjalanan ke depan yang lebih dari keinginannya. Ia mendaki gunung, menuruni lembah, menyibak semak belukar, menuju sebuah hutan yang gung liwang-liwung. Suatu hari, Kolorasho telah sampai pada perbatasan kerajaan Wengker dan kerajaan Sang Maharaja Erlangga. Kolorasho mendengar ada orang menangis, seperti nenek-nenek tua yang kehilangan anak dan cucunya. Kolorasho mencari asal muasal suara tersebut, suara tangisan dari nini-nini tua. Kolorasho seolah-olah melihat asal dari mana nini-nini itu. Nini-nini tersebut terkejut ketika melihat Kolorasho. Ia bilang, "Duh, Bathara Kala, apa panjenengan masih doyan untuk makan daging balung saya sudah gerang kongkang ini?" Kolorasho tertawa, "Nini, jangan melihat saya seperti itu. Nama saya adalah Kolorasho." Kolorasho menjelaskan kepada nini-nini tua bahwa dirinya adalah manusia biasa, bukan turun Bathara Kala atau bukan kawula Bathara Kala. Dia juga bukan pemakan daging dan peminum darah manusia. Mendengar penjelasan Kolorasho, nini-nini tua itu akhirnya gembira, wajahnya sumringah. Di hati dirasakan oleh nini tua bahwa Kolorasho yang akan menolong dirinya. Akhirnya nini tua itu menceritakan kejadian pada waktu yang dialaminya beberapa minggu kemarin, saat dia momong cucu-cucunya, lalu ketemu oleh beberapa orang prajurit dari Keraton Dahana Wengker. Penjelasan prajurit itu, dia adalah kawula Prabu Boko, disuruh mencari anak-anak muda untuk dijadikan tamtama di kerajaan Dahana Wengker. Lantas dua cucunya dan nini tua itu diajak naik kereta.
Sampai di perbatasan hutan, tiba-tiba kereta itu kencang sekali. Kedua cucu Nini tua itu pada kereta tersebut, tetapi Nini tua terjatuh di pinggiran alas hingga bertemu Kolorahso. Akhirnya Kolorahso pun menceritakan perjalanannya di tengah hutan pada waktu itu. Dia bertemu dengan macan, lantas berkelahi dengan macan tersebut. Akhirnya macan itu terkalahkan dan kulitnya dijadikan pakaian pembungkus badannya. Kesaktian Kolorahso yang demikian itu sebab dia memiliki yang namanya sabuk ular. Sabuk yang seperti ular, bila dia pegang menjadi pedang dan pusaka yang mampu mengalahkan kesaktian apapun. Nini tua itu pun bangga mendengar cerita dari Kolorahso. Nini tua itu namanya tak lain adalah Niteko, atau disebut Ninek Teko. Makanya Kolorahso kemudian berkata kepada Ninek Teko, Ninek, sekarang anggaplah saya ini anakmu dan juga cucumu yang akan membelamu bila waktu ada bahaya. Mendengar perkataan Kolorahso yang demikian, Ninek Teko ini sangat bahagia sekali. Semburat wajahnya pun sudah berbeda. Akhirnya Kolorahso dan Ninek Teko berada di tempat tersebut agak lama. Terlebih Kolorahso lebih mementingkan sikapnya untuk ngapono ing rogo atau banting rogo atau bertapa. Pada suatu hari malam bulan purnama, Kolorahso yang beberapa hari cegah dahar, cegah tidur, dirasa sudah cukup waktunya untuk turun dari pertapnya. Di hati ia ingin menyaksikan keindahan hutan di malam bulan purnama ini. Kolorahso berjalan-jalan pada waktu malam itu. Akhirnya perjalanannya pun sampai kepada sebuah beji yang airnya begitu jernih. Lalu dia membasuh wajah dan badannya di beji tersebut. Airnya selain jernih juga terasa hangat pada badan. Karena cahaya rembulan yang bersinar terang, dengan beji sendang yang airnya jernih, terpantul cahaya di situ. Kolorahso bukan lagi raksasa, tapi ia bagaikan seorang kesatria bagai Sri Kamajaya. Fajar pagi tiba. Kolorahso berjalan menuju tempat tinggal di mana Nenek Teko berada. Nenek Teko keheranan melihat yang datang. Terlebih pada saat
saat Kalorahsa membangun pertapaan, dia tidak begitu melegewo, tidak pernah melihat karena takut kedatangannya jugarake topo brotone si Kalorahsa. Gini betul-betul keheranan. Nenek teko menyembah kepada yang datang, ngabekti kepadanya. Kalorahsa pun lalu berkata, "Nenek teko, iki aku nenek, ya Kalorahsa. Aku dudu dewa, dudu ratu. Aku arep njeluk jeneng marang sliramu nenek. Jenengku sapa apike?" Nenek teko masih keheranan kepada yang datang. Hambang rupawan si Kalorahsa. Akhirnya si nenek pun tersenyum dan tertawa. Ternyata permohonan Kalorahsa dengan banting rogo diterima oleh Dewata. Dengan demikian, saat dia dimintai siapa nama yang baik untuk si Kalorahsa yang telah berubah wajah menjadi kesatria ini, nenek teko ini hanya menyarankan kalau mau pakailah nama Bambang Pajarprono.